beliau dan beliau untuk memberikan harga awal komunitas lainnya serta yang berbicara tentang hadis satu suka. Seorang hadis yang Rasulullah SAW bila berbuat suami dari orang kafir tidak itu Allah. Yang artinya tidak perlu kata bahasanya dan kita yang hadis satu suka syukur kepada sisi. Kemudian yang akan tidak sebagai hadis yang disebut mengikat pada Jumat kali ini yaitu Ustaz Joko Setiawan kepada Ustaz Joko Setiawan kami persilakan untuk menaikkan kesimpulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya. Allah menciptakan istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan menjadi begitu banyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya engkau saling meminta, dan jalinlah tali silaturahim di antara kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kalian semua. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan sungguh bagi orang yang bisa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada dalam kesuksesan yang sangat agung. Sekalipun mungkin dalam kehidupan dunia dia miskin, atau mungkin dalam struktural perusahaan dia hanyalah pegawai yang bawah yang rendahan. Tapi ketika dia bisa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia adalah orang yang sangat sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmatnya ketika bisa berduduk bersila di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang, bahkan saat ini kalau kita mau melihat keluar, ada sebagian dari saudara-saudara kita, mereka yang masih disibukkan dengan kehidupan dunianya, mereka masih disibukkan dengan hiruk pikuk dunia. Bahkan ada sebagian dari saudara kita yang mereka jangankan buat berjalan, buat duduk saja mereka tidak bisa. Maka kita bersyukur Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa duduk dan dengan nyaman kita melipat kaki kita untuk senantiasa meningkatkan, berusaha meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah uswah hasanah, manusia terbaik yang sudah Allah hadirkan ke muka bumi ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh yang harus kita ikuti. Maka bagi orang yang sudah mengikrarkan dirinya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah seharusnya menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
suri tauladan dalam kehidupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai aku, jika engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku. Ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah setiap jengkal apa yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita belum mampu mengikuti, maka jangan sekali-kali kita menghina. Jangan sekali-kali kita mencemooh atau mungkin membenci sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bersabar dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketiga kalinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan tak lupa kepada hadirin semua yang hadir pada siang hari ini. Wasiat ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kelak nanti hancurnya dunia ini. Wasiat ini adalah wasiat takwa. Hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, khatib sejenak mengajak kepada kita semua agar kita mentadabburi sejenak dari Quran surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta yurtumul maqabir. At-Takatsur atau bermegah-megahan. Surat ini turun di Mekah dengan jumlah 8 ayat. Dan pada siang hari ini kita mentadaburi dari 2 ayat yang pertama. Adapun At-Takatsur ini adalah penyebab di antara kita saling bunuh-membunuh, bahkan saling menjatuhkan, bahkan adanya pengkhianatan, bahkan adanya perselisihan di antara kita. Kebanyakan dipicu hanya karena At-Takatsur. Bahkan waktu yang kita gunakan di dunia ini kebanyakan juga bermuara kepada At-Takatsur itu sendiri. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya berangkat kerja dari pagi, kemudian sore pulang, tapi ternyata waktu itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hanya bernilai untuk At-Takatsur tersebut. Persaingan di antara kita, berlomba-lomba di antara kita, bukan perlombaan yang didasari atas fastabiqul khairat, yaitu perlomba-lombaan dalam kebaikan. Tapi kebanyakan di antara kita justru berlomba-lombanya dalam bermegah-megahan. Berapa banyak orang yang rela menghancurkan teman baiknya hanya karena ingin berebut bisa di atasnya, baik dari segi materi maupun dari segi jabatan. Berapa banyak keluarga yang pisah, suami istri pisah, bahkan suaminya tega merantau jauh. Demi apa? Demi At-Takatsur itu sendiri. Maka hendaknya kita bisa introspeksi kepada diri kita sendiri, kepada pribadi kita sendiri. Apakah betul pekerjaan yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kerja adalah ibadah. Jangan-jangan pekerjaan yang kita lakukan justru pekerjaan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Waktu yang kita gunakan untuk bekerja bukannya
menunggu waktu sholat, tapi waktu yang kita gunakan untuk bekerja adalah waktu yang melalaikan kita untuk sholat. Kita terkadang tidak menyadari betapa pentingnya sebuah waktu. Terkadang kita hanya termakan bahwasanya kerja itu adalah ibadah. Maka ketika saya berangkat pagi, pulang sore, tentu hal itu sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Karena dari situ saya memberi nafkah keluarga kita. Tapi betulkah kerja kita adalah kerja ibadah? Waktu yang kita gunakan adalah waktu yang betul-betul dalam pekerjaan itu kita senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Atau justru dengan pekerjaan itu kita melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang mereka bekerja, namun hatinya tetap terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dia senantiasa berhati-hati menjaga apakah ini perintah dari Allah ataukah ini yang dilarang oleh Allah. Atau mungkin dalam pekerjaannya dia selalu mentautkan hatinya kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Bisa dengan aktivitas kita dalam pekerjaan kantor kita, tapi hati kita ini senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah. Atau justru pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang kelak menjerumuskan kita ke dalam neraka. Padahal kita sadar, kita tahu hidup di dunia ini kalau kita ambil rata-rata hanyalah paling sekitar 70 tahun. Lantas kita menghabiskan waktu kita untuk berjuang dalam kehidupan 70 tahun tersebut. Dan ternyata setelah itu kita tinggalkan semua yang kita perjuangkan. Rumah megah yang kita bangun, itu pun juga kita tinggalkan. Mobil yang berjejer, mobil mewah-mewah, ternyata itu pun juga kelak akan kita tinggalkan. Lantas apakah hal ini tidak disebut dengan rugi? Dan kita pun juga terkadang masih terbawa ke situ. Keinginan kita, pekerjaan kita hanya bermuara kepada at-takasur tadi. Hingga kelak kesadaran kita disadarkan ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyampaikan, aksiru dzikron hadimil ladat. Memperbanyaklah kalian mengingat yang memutus kelezatan dunia. Kalau kita senantiasa mengingat kematian, maka urusan dunia ini adalah urusan yang sepele. Bahkan Allah sudah menyampaikan bahwasanya dunia hanyalah tempat permainan dan senda gurau. Jangan sampai kita larut dalam permainan itu. Tapi kita harus ingat tugas pokok kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan kita, menghadirkan kita ke dunia ini bukan untuk menghabiskan waktu untuk bekerja, bukan. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti terus kita tidak mau bekerja, bukan. Tapi bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang di situ hadir ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang di situ kita betul-betul bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada ketakwaan di dalam diri kita, dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada dalam pekerjaan yang di situ memang orang-orang yang bertakwa isinya, ataupun kita berada dalam pekerjaan di situ, mohon maaf, gali-gali yang ada. Tapi ketika ketakwaan itu ada di dalam hati kita, maka hati kita pun akan senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, hendaknya kita senantiasa mengingat kematian. Seberapa perjuangan yang sudah kita lakukan untuk menyiapkan bekal setelah kematian kita. Atau jangan-jangan bekal yang selama ini kita kumpulkan hanyalah bekal
untuk hidup enak di dunia, tapi kita lupa mengumpulkan bekal yang di situ ternyata kita hidup selamanya di akhirat. Bahkan Allah menyampaikan 1 hari di akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Maka kalau kita senantiasa mengingat kematian tersebut, kita tidak akan tergoda dengan at-takasur tersebut. Karena setiap kemewahan yang kita dapatkan, di situ ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan bekal setelah kematiannya. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Belum lama ada peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab. Inti dari Isra Mi'raj tersebut adalah satu ibadah yang di situ adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang langsung diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah salat. Yang menjadi pertanyaan adalah salat ini sebagai ukuran kelak amal seseorang tersebut di akhirat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah amal yang lainnya juga baik. Dan kalau sholat itu buruk, maka amal yang lainnya pun juga dianggap buruk. Pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita menjadikan sholat ini betul-betul sebagai cara kita untuk interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kita menjadikan sholat ini sebagai beban dalam hidup kita? Karena setelah peristiwa Isra Mi'raj tersebut, baginda Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah, dan di situ ternyata terbagi menjadi 3 golongan. Bahkan 3 golongan kecil tersebut mencerminkan golongan yang besar saat ini. Golongan yang pertama adalah golongan yang dipelopori oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sofyan, yaitu golongan yang sama sekali tidak mempercayai bahwasanya Rasulullah SAW telah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menuduh baginda Rasulullah sebagai hamba yang gila, manusia yang gila. Ini adalah tentu golongan orang-orang yang kafir. Adapun golongan yang kedua, golongan yang di situ dipimpin sama Mut'im bin Adi. Ini adalah golongan yang antara percaya dan tidak percaya. Dia berdasarkan ketika dia percaya kepada baginda Rasulullah. Kenapa dia bisa percaya? Karena baginda Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Maka dia percaya apa yang dikatakan baginda Rasulullah adalah benar. Namun satu sisi dia tidak percaya, karena ini adalah peristiwa yang di luar logika saat itu. Tidak mungkin baginda Rasulullah bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu semalam. Maka saat itu Mut'im bin Adi meminta kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau bisa melakukan apa yang saya sampaikan, maka saya akan percaya kepadamu." Maka Rasulullah pun menjawab, "Baiklah, silahkan."
Mut'im bin Adi pun menyampaikan, angkat kaki kananmu ya Rasulullah. Rasulullah pun mengangkat kaki kanannya. Setelah itu angkat kaki kirimu. Maka Rasulullah tidak mampu mengangkat kaki kirinya. Dan seketika itu ini memicu kemarahan dari Abu Bakar yang dia ingin sekali menampar Mut'im bin Adi, tapi ternyata dihalau oleh baginda Rasulullah. Dan golongan yang kedua ini biasa kita sebut adalah golongan orang-orang yang munafik. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan yang dia betul-betul sami'na wa ata'na dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Golongan ini dipelopori oleh Abu Bakar sampai akhirnya baginda Rasulullah SAW memberikan gelar dengan As-Siddiq, yaitu orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Tiga golongan ini menjadi barometer kepada diri kita. Kalau golongan yang pertama tentu tidak ada di antara kita. Adapun golongan yang kedua dan ketiga, ini menjadi barometer diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadikan sholat ini sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Karena ada sebagian orang yang mereka ketika melaksanakan ibadah sholat, dia bisa begitu khusyuknya, bahkan bisa meneteskan air mata, bisa merasakan begitu nikmatnya saat ibadah sholat. Atau justru sholat ini menjadi beban bagi diri kita, yang antara jika kita tidak melaksanakan maka ada dosa, kalau kita melaksanakan ternyata ada berat di dalam hati kita. Maka ini kita sendiri yang tahu. Dan semoga Jumat ini menjadi Jumat yang bisa merubah diri kita, menjadikan sholat ini sebagai media curhat kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita setiap ada masalah dalam hidup ini, setiap ada permasalahan dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, di sepertiga malam kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan segala apa yang menjadi beban hidup kita. Maka di situ ada kenikmatan yang kita rindukan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa merindukan sepertiga malam, merindukan waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarakta rabbana wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya walil mu'mini yaumal yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka